Bang, kalau harga koin belinya naik terus, kita tetap nyicil atau gimana tuh bang? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, kalian kalau mau pakai table money management ini, kalian harus benar-benar disiplin mengikuti secara terstruktur. Oke, perhatikan. Secara terstrukturnya gimana? Nanti di akhir video dikasih tahu ya, gimana cara beli table ini gimana. Jadi kita langsung buat simulasinya aja. Contoh, kalau nanti kalian udah beli, kalian tinggal isi aja modal kalian berapa di sini. Contoh, modal kalian 5 juta seperti ini. Oke. Lalu harga koin saat ini. Ceritanya atau simulasinya, kalian mau investasi koin di Bitcoin. Kita cek di Indodax, harga Bitcoin 1,441 miliar. 1,441 miliar. 1,441 miliar. Seperti ini. Target profit kita pakai 100%. Nah, cara bacanya harus benar-benar secara terstruktur. Di harga 1,441 miliar, oke. Kalian beli dengan nominal berapa? 500 ribu dulu. Nah, pertanyaan di atas adalah, Bang, kalau harga koinnya belinya naik, tapi kita tetap nyicil gimana? Nggak boleh. Jadi kalian harus benar-benar tetap disiplin. Kalau di harga 1,441 miliar kalian beli dengan nominal 500 ribu, kalau misalkan Bitcoin tanpa penurunan sama sekali dia naik terus ke 2,882 M, apa yang kalian lakukan? Kalian jual Bitcoin kalian dapat 500 ribu. Selesai. Modal kalian 5 juta, kalian dapat 500 ribu. Jadi 5 juta 500 ribu. Belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Nah, selama perjalanan dari 1,4 ketika dia ke 1,6, ke 2 miliar, ke 2,2 miliar, boleh nggak kita beli lagi? Nggak boleh. Tidak boleh. Kalau kalian mau seperti itu, ganti saja target profitnya dikecilin. Nih, target profitnya misalkan saya kecilin jadi 20%. Seperti ini. Oke? Berarti, cara bacanya adalah di harga 1,441 ini, kalian kan beli dengan nominal 500 ribu. Kalau Bitcoinnya naik, tanpa penurunan sama sekali, dia naik ke harga 1,729. Yang kalian lakukan adalah kalian jual di sini. Kalian dapat profit berapa? 100 ribu. Jadi, kalian itu harus benar-benar disiplin dengan target profit yang kalian ketik di sini. Seperti itu teman-teman. Jangan kalian pakai target profit 100% di sini. Ya, harusnya jualnya dia 2,822 M ini, tapi dia baru naik dari 1,441, dia baru naik ke 1,8 atau 2 miliar, kalian beli lagi. Jangan. Kalau mau seperti itu, kalian dikecilin aja kayak 10%. Nah, beli di harga 1,441 miliar dengan nominal 500 ribu. Ya, target profit 10%. Kalau dia naik tanpa penurunan, kalian jual di 1,585 M. Kalian dapat berapa? 50 ribu. Selesai. Jadi kalian sebenarnya harus fokus dan disiplin dengan modal kalian itu berapa. Harga koinnya berapa ketika kalian baru mau mulai investasi di Bitcoin. Harga Bitcoinnya itu berapa. Target profit inilah. Kalau kalian mau jadi investor jangka pendek atau jangka menengah, silakan di bawah 100%. Tapi kalau kalian mau investor jangka panjang dan profitnya besar, silakan pakainya 100%. Dan kalian harus benar-benar disiplin. Anggaplah random, Bang, coba buatin kalau misalkan saya mau jadi investor jangka pendek di Bitcoin. Oke, misalkan 20% seperti ini. Berarti, dari 1,441 M, kita beli dengan nominal 500 ribu ya. Ini target profit 20%. Kalau misalkan Bitcoinnya naik tanpa penurunan, kita jual di sini di harga 1,729 M. Kita dapat 100 ribu. Selesai ya. Tapi apabila kalau dari 1,441 miliar dia tidak naik ke 1,729, tahunnya dia malah turun menyentuh ke harga 1,397 miliar, kalian beli lagi dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 1,698 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua, jual semuanya di sini. Jadi, apabila dari 1,397 miliar, kalau Bitcoinnya naik ke 1,698 miliar, ya, kalian jual Bitcoinnya, kalian dapat 304 ribu. Selesai. Modal kalian kan 5 juta aja, dapatnya 5 juta 304 ribu. Selesai. Tapi, kalau misalkan dari 1,397 miliar dia turun dan menyentuh di harga 1,268 miliar, yang kalian lakukan adalah kalian membelinya lagi dengan nominal 1 juta. Ya, jualnya di mana? Jualnya di sini di 1,622 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga jual semuanya di sini. Ya, apabila dari 1,268 miliar dia naik terus tanpa penurunan ke 1,622 miliar, kalian dapat 503 ribu. Tapi kalau dia masih turun juga dan menyentuh ke 1,09 miliar, kalian beli lagi dengan nominal 1 juta. Bang, kalau dari 1,268 miliar turunnya ke 1,1 miliar terus dia naik lagi kembali ke bullish market, gimana? Jangan beli.
Kalian cuma boleh beli kalau dia turunnya menyentuh harga yang ada di table ini. Kalau dia turun ke 1,095 kalian beli dengan nominal 1 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 1,554. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 1,095 kalau nanti Bitcoinnya naik ke 1,554 ya, kalian jual semua, kalian dapat 795.000. Tapi kalau dia masih turun juga atau crash atau bearish market menyentuh ke 749 juta, kalian beli lagi dengan nominal 1.500.000. Jadi harus benar-benar disiplin. Jualnya di mana? Jualnya di sini 1,443 miliar. Kalian dapat 1.881.000. Seperti itu teman-teman. Ini modal kalian 5 juta jadi total 6.800.000 belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Tapi gimana bang? Kalau misalnya dia masih turun ke 600 juta, 400 juta, 300 juta, biarin aja, diemin ya. Bitcoin yang udah kalian beli setiap penurunan ini, kalau dia turun sampai 400 juta, kalian simpan Bitcoin kalian, sekalian jadi investor jangka panjang ya. Nanti ketika Bitcoinnya bullish market ke 1,443 M kembali, kalian dapat profitnya segini. Selesai. Jadi jangan dijual Bitcoinnya ketika harganya jebol ke bawah ke 400 juta, ke 200 juta, 300 juta. Tetap simpan dan pasang mental baja, nanti ketika dia kembali naik, kalian jual di harga 1,443 miliar, kalian dapat segini. Selesai. Ini target profit yang target profit 20%. Simulasinya seperti ini. Kalau target profitnya 100%, profit kalian segini, 500.000 sampai 6.700.000. Cara bacanya sama. Kayak tadi, benar-benar harus terstruktur. Jadi secara tidak langsung table money management ini bisa berfungsi untuk membantu mengelola uang kita. Jadi mau kemanapun Bitcoin, dia mau naik silakan, dia mau turun silakan, ya. Yang penting kalian harus disiplin dan sabar untuk memakai table money management ini. Apakah pasti profit memakai table money management ini untuk investasi di Bitcoin? Iya, seperti itu. Oke. Kalau kalian butuh table money management ini, kalian bisa ke profil TikTok kita. Ke website kita. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu pilih tools profit kalkulator trading Indodax ya. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu, bisa nggak? Bisa. Mau pakai Indodax, Pintu, Peluang, Toko Kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah, itu bisa. Kalau kalian masih bingung cara baca table money management ini, kalian bisa buka profil TikTok kita. Kalian bisa tonton video yang ada di profil TikTok kita, atau yang ini cara penggunaan table money management kripto yang saya jual, bisa juga tonton di sini. Semoga bisa membantu table money management ini untuk mengelola uang kalian untuk investasi di Bitcoin.